Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul tentang evaluasi sistem surveillance HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018. Selanjutnya di sini ada identitas jurnal Teknologi Kesehatan dan Pengobatan pada tahun 2022. Kita masuk pada materi pembahasan. Yang pertama ada abstrak. Kasus HIV terdapat hampir di semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Penyakit ini telah menulari seluruh lapisan masyarakat termasuk bayi dan anak-anak. Perlu adanya kegiatan surveillance rutin untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sehingga dapat memonitoring jumlah kasus pada periode waktu tertentu. Kegiatan surveillance HIV merupakan salah satu cara efektif untuk mengontrol penyebaran kasus HIV. Selanjutnya pembahasan. Kasus HIV/AIDS sudah menyebar di seluruh dunia. Di akhir tahun 2005 tercatat ada 40 juta orang dengan HIV dengan kematian akibat AIDS. Sekitar 3 juta. Menurut data Ditjen PP dan PL Kemenkes, jumlah HIV di Indonesia dari Januari sampai Maret 2016 tercatat 7.146 kasus dan AIDS sebanyak 305 kasus. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, jumlah HIV dan AIDS yang dilaporkan per tahun sampai dengan Juni 2017 adalah 23 kasus. Terdapat 2004 kasus AIDS dan HIV 1.851 kasus. Sedangkan di tahun 2016 kasus AIDS berjumlah 41.250 dan HIV berjumlah 7.491 kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2020. Slide selanjutnya, tingginya kasus HIV dan mudahnya penyebaran kasus ini membutuhkan adanya upaya-upaya pencegahan. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah melalui kegiatan surveillance, screening darah, donor darah, dan penemuan kasus HIV secara aktif. Kegiatan tersebut membutuhkan peran laboratorium yang besar karena penderita HIV sering sesekali dalam kondisi sehat. Parameter pemeriksaan laboratorium yang diperlukan adalah pemeriksaan anti-HIV. Jumlah kasus HIV/AIDS Kabupaten Blitar dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan, namun di tahun 2016 mengalami kenaikan hingga akhirnya kasus menurun lagi di tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, HIV positif di tahun 2016 berjumlah 118 kasus dan 217 berjumlah 62 kasus. Sedangkan AIDS positif di tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan, yaitu 2016 berjumlah 42 kasus dan 2017 berjumlah 58 kasus. Berdasarkan jumlah kasus HIV dan AIDS di tahun 2014 dan 2017, tidak semua penderita mendapatkan ARV. Pada tahun 2016, ODHA yang mendapatkan ARV berjumlah 83 orang, 2017 berjumlah 146, dan di tahun 2018 berjumlah 183 orang. Slide selanjutnya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus HIV di Kabupaten Blitar menurun, sedangkan kasus AIDS meningkat. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran penderita dalam melakukan pemeriksaan, sehingga terlambat untuk datang ke pelayanan kesehatan, serta ada penderita yang meninggal sebelum masuk ke tahap AIDS. Oleh karena sebab itu, perlu adanya penilaian mengenai pelaksanaan surveillance HIV sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada petugas surveillance HIV di Dinas Kesehatan.
Kabupaten Blitar, dan puskesmas sejumlah 24 puskesmas menggunakan kuesioner. Selanjutnya hasil penelitian, berdasarkan komponen sistem surveillance, 53,4% petugas surveillance HIV memiliki tingkat pendidikan D3 keperawatan, dan 6,7% adalah D1 keperawatan. Pengumpulan atau pengisian formulir hingga alur pelaporan dianggap mudah, namun masih terdapat 66,7% terlambat dalam proses input data ke aplikasi SIHA. Proses analisis hanya dilakukan di tingkat dinas kesehatan, sedangkan di tingkat puskesmas tidak. Sistem surveillance HIV di Kabupaten Blitar masih memerlukan perbaikan dalam pengumpulan data, analisis, ketersediaan pedoman surveillance HIV, dan perlunya peningkatan pengetahuan petugas terkait surveillance HIV. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Gambaran evaluasi sistem surveillance HIV dan AIDS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sudah baik, namun perlu ditingkatkan pada komponen input yaitu keterlibatan tenaga ahli epidemiologi di tingkat puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pada atribut kemudahan, kualitas data sudah baik namun masih terdapat keterlambatan input data melalui aplikasi SIHA, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi untuk mengatasi kendala tersebut. Interpretasi, analisis, dan diseminasi informasi hasil kegiatan surveillance hanya terbatas di tingkat dinas kesehatan, sehingga diperlukan umpan balik kepada puskesmas agar kualitas data semakin baik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.